Pemirsa, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menambah masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari sebelumnya 10 hari menjadi 14 hari. Kebijakan ini akan segera berlaku bila penyebaran Omikron semakin meluas di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menambah masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dari sebelumnya 10 hari menjadi 14 hari. Hal ini seiring dengan makin meluasnya penyebaran varian baru COVID-19 Omikron yang telah terdeteksi di 90 negara termasuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial di tengah merebaknya penyebaran Omikron secara global. Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini. Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah juga akan menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada. Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan pengetatan aktivitas masyarakat, khususnya di periode libur Natal dan Tahun Baru, jika terjadi penambahan kasus positif COVID-19 dengan rentang 500 hingga 1.000 kasus COVID dalam satu hari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, waspada sebaran Omikron menjelang akhir tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Nadia. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Ibu. Salam sehat. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Langsung saja, Bu, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih mengenai Omikron yang sudah mulai terdeteksi di Indonesia. Bagaimana perkembangannya hingga hari ini? Ya, jadi seperti kita ketahui sampai hari ini kita sudah mendeteksi 5 kasus Omikron ya, yang kesemuanya kasus Omikron ini sudah dipastikan merupakan kasus import ya, yang kita tahu satu petugas dari Wisma Atlet itu pun tertular dari pelaku perjalanan luar negeri yang kembali dari Nigeria. Nah, saat ini kita tahu kita masih memiliki 9 kasus probable ya, yang merupakan spesimen positif yang dikirimkan dari pelaku perjalanan melalui lintas batas darat di Entikon dan Aruk ya. Jadi ini yang masih kita tunggu, ditambah lagi menunggu hasil kontak tracing dari hasil-hasil yang positif terhadap pelacakan kasus kontak 3 kasus yang di awal ya, karena kita tahu ada beberapa kasus yang kemudian kita temukan berkontak dengan petugas yang di Wisma Atlet, dan juga 2 kasus yang merupakan pelaku perjalanan yang kita temukan positif tadi. Jadi total 5 kasus confirm Omikron, 1 kasus yang statusnya probable karena tidak bisa kita teruskan pemeriksaannya, tapi hampir 100% ini kemungkinannya adalah Omikron, hanya karena saat ini orangnya sudah sembuh dan sehat sehingga tidak bisa kita lakukan lagi. Kemudian kita masih melakukan pemeriksaan sekitar 60 spesimen positif ya dari hasil pelacakan kasus kontak, dan menunggu 9 hasil kasus pemeriksaan genome sequencing yang dikirimkan dari pelaku perjalanan di lintas batas Aruk dan Entikon. Wow, ini sudah mulai bertambah nampaknya begitu. Bagaimana masyarakat menyikapi kondisi ini sebaiknya, Ibu Nadia? Ya, yang pertama adalah masyarakat yang punya rencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sebaiknya ditunda ya. Karena kalau kita lihat situasi di Indonesia jauh lebih baik. CDC sendiri sudah memberikan kita tentunya kriteria Indonesia ini adalah tingkat transmisinya pada level 1, artinya tingkat paling rendah. Bahkan negara-negara Uni Eropa juga memasukkan kita ke dalam green list, artinya negara yang aman untuk dikunjungi. Nah, artinya Indonesia jangan sampai kemudian masyarakat kita di mana
masa kita tahu Omikron ini sudah hampir dilaporkan di 93 negara ya, sejak diumumkan pertama kali tanggal 24 November. Jadi belum sampai waktu 1 bulan, bisa bayangkan sudah 93 negara yang mendeteksi adanya kasus ini. Jadi karena kita tahu dari data-data yang disampaikan, dia meningkatkan kecepatan penularan itu 3 kali daripada Delta. Nah, tentunya satu, menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dengan menggunakan moda transportasi udara ataupun masyarakat kita yang melalui lintas batas darat. Tadi saya sampaikan ya, lintas batas darat, Pak Menteri sudah sampaikan angka positifnya jauh lebih tinggi, tapi bukan positif untuk Omikron ya, tapi kita melihat dari pemantauan kita, angka positif pada pelaku perjalanan lintas batas darat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku perjalanan luar negeri lainnya. Yang kedua tentunya percepatan vaksinasi. Omikron ini terlihat bahwa dia tidak meningkatkan tingkat keparahan dan kebutuhan untuk perawatan di rumah sakit, terutama pada orang yang sudah divaksin. Terhadap penularan, dia menurunkan risiko 33%, terhadap perawatan rumah sakit, dia menurunkan kemungkinan untuk kebutuhan perawatan rumah sakit itu sampai dengan 78%. Jadi kami menghimbau masyarakat kembali lagi untuk segera divaksin, jangan pilih-pilih vaksin. Dan yang ketiga adalah karena varian ini cepat menular, dan setelah menular dia gampang menjadi reinfeksi, dan yang harus kita perhatikan kalau kemudian kita tertular dan jatuh pada kondisi yang berat, potensi long COVID itu akan sangat tinggi pada orang-orang yang terinfeksi Omikron. Jadi jalankan protokol kesehatan, batasi mobilitas kita di dalam negeri. Wow, berarti memang itu yang perlu dicermati oleh masyarakat begitu. Dan ada dugaan juga Omikron ini juga bisa ini ya Bu, membuat orang yang sudah terinfeksi bisa terkena lagi Bu, benar nggak Bu? Betul, jadi kalau dulu kita lihat bahwa seorang penyintas COVID itu akan mendapat kekebalan alamiah ya setelah dia sembuh dari infeksi COVID-19. Tapi ini tidak berlaku pada Omikron. Jadi walaupun dia sudah terinfeksi, bahkan dengan terinfeksi Omikron sekalipun, proteksi itu tetap terjadi penurunan. Sehingga orang yang baru saja sembuh atau baru saja selesai dari penyintas COVID, itu akan mudah terjadi atau mendapatkan infeksi kembali. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tingkat penularan yang 3 kali lebih cepat dari varian Delta, kemudian tadi juga bisa mengaktifkan kembali orang yang sudah sebelumnya terjangkiti COVID-19, Anda melihat apakah ini sebenarnya fenomenanya gunung es di Indonesia untuk Omikron sendiri, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat Mas Pras, ya, sebenarnya ini bukan fenomena gunung es ya, karena kita tahu dari semua kasus yang kita deteksi ini sifatnya adalah masih merupakan transmisi import. Jadi kasus-kasus yang dibawa oleh para pelaku perjalanan. Tapi ini nggak boleh lengah, makanya kemudian kami mengingatkan sekali, terutama pemerintah daerah yang di mana wilayahnya memiliki perbatasan darat, lintas batas darat dengan negara lain ya. Kita tahu perbatasan kita yang paling banyak ini adalah kalau laut itu dengan Singapura ya, kalau dan tentunya Filipina ya agak ke atas sedikit ya, ataupun dengan Thailand, Vietnam itu juga merupakan lintas batas laut kita juga ya. Tapi ingat yang di darat, jadi seperti dengan PNG, kemudian dengan Brunei, kemudian dengan Malaysia ya. Kita tahu ini sangat dekat, dan ini yang kami himbau bahwa masyarakat untuk waspada, dan pemerintah daerah juga harus mengetatkan nih regulasi untuk memastikan masyarakatnya aman pada saat melakukan aktivitas, terutama di akhir tahun ini ya. Jadi artinya potensi-potensi untuk mencegah terjadinya penularan pada tingkat komunitas atau tingkat masyarakat ini perlu dilakukan. Kita sudah perketat, terutama bandara, tapi kita tahu laut dan darat ini masih sekitar 80%, 90% yang menjalani karantina dan melakukan pemeriksaan PCR. Nah, jadi ini yang harus pemerintah daerah harus juga memastikan memonitoring pelaksanaan karantina pada pintu masuk laut maupun darat tadi. Ada perbedaan tidak? Karena kita kan sudah belajar dari pengalaman tahun 2020, 2021 untuk penanganan COVID-19 di daerah begitu. Apakah dengan adanya Omikron kita perlu ada suatu treatment khusus misalnya, Bu Nadia? Ya, kalau bicara mengenai gejala daripada Omikron, ini sama, Mas Prasetyo. Jadi nggak ada membedakan apakah ada spesifik gejala khusus ya. Apalagi ditambah Omikron ini menimbulkan gejala yang
ringan dan sering tidak bergejala. Jadi kasus 5 orang yang konfirmasi Omikronnya positif itu gejalanya tidak ada. Bahkan saat petugas yang kemudian kita ketahui positif sampai kemudian dia pemeriksaan PCR-nya negatif, itu tidak muncul gejala sama sekali. Nah, ini yang tentunya semakin menyulitkan ya kalau kemudian terjadi penularan di komunitas, karena mungkin banyak orang tidak bergejala tapi kemudian dia mungkin sudah tertular virus ini. Nah, itu mengapa kemudian seperti di negara Amerika, di Jerman, di Inggris itu kasusnya sampai dengan 90.000 per hari. Nah, ini yang harus betul-betul kita cegah. Cara cegahnya udah jelas, vaksinasi dan protokol kesehatan ya. Selain tentunya pemerintah tadi secara regulasi memperkuat pintu masuk ya. Tapi artinya dengan percepatan vaksinasi, dengan protokol kesehatan, kita bisa menekan sebenarnya penularan tadi. Kita pernah ngerasain di bulan Juni Juli itu Mas Pras ya, dengan angka kasus positif 54.000 itu sudah berat sekali ya. Mana varian Delta itu meningkatkan tingkat keparahan. Tapi tentunya yang menjadi perhatian kita, kalau kemudian setiap hari ada 50.000 aja kasus konfirmasi positif, lama-lama juga Vaskes akan tidak sanggup ya. Nah, dan dikhawatirkan itu ya memang Bu, kaitannya dengan kesiapan fasilitas kesehatan kita apabila menyikapi lagi kondisi yang sama di bulan Juli lalu, dan semoga itu tidak terjadi di Indonesia. Baik, Bu Nadia, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan lihat sejauh mana vaksinasi ini menjadi benteng pertahanan dari penyebaran virus Omikron khususnya di Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review membahas terkait dengan Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, dan berikut ini kita sampaikan infografik terkait dengan jumlah dari kasus Omikron terbanyak ya, ada 10 negara, data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, ini adalah 10 negara yang tercatat memiliki kasus Omikron terbanyak ya. Ada Inggris, kemudian Afrika Selatan, Amerika Serikat, Denmark, Swiss, Belgia, Australia, Jerman, Israel, dan juga Botswana. Itu dia, ada beberapa negara yang sudah terjangkit ya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia ada 93 yang sudah melaporkan begitu mereka sudah dimasuki dengan adanya Omikron ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, Ibu Nadia, kalau kita cermati dengan kondisi tadi, memang banyak sekali negara-negara yang sudah terjangkiti dengan varian baru nih dari COVID-19 Omikron. Dan lantas bagaimana? Apakah vaksinasi memang benar-benar akhirnya menjadi benteng pertahanan kita ini untuk menghadapi sebaran Omikron? Ya, jadi pertama mungkin kita cukup bisa berbangga juga ya Mas Pras ya. Hari ini tentunya mendekati akhir tahun, kita tahu bahwa WHO itu menargetkan ya di akhir tahun ini kita seluruh negara itu bisa mencapai 40% dosis kedua untuk seluruh sasaran vaksinasi. Dan kita tentunya pencapaian 40% ini sudah lebih jauh ya. Kalau sekarang angka pencapaian vaksinasi kita pada dosis kedua ini sudah mencapai 52% ya. Jadi jauh lebih banyak sudah kita capai. Artinya kita sudah kembali lah bahwa kita tentunya mencapai target WHO sebesar 40% ini ya. Nah, mengapa kemudian WHO betul-betul memberikan target? Karena memang bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan mencakup sasaran vaksinasi kepada seluruh sasaran atau target dengan melengkapi dosis 1 dan dosis kedua itu memang adalah kunci daripada bagaimana kita mengendalikan pandemi ini. Jadi kalau kemudian semua orang yang sudah dihitung dengan target, kita tahu kekebalan kelompok itu minimal 70% ya Mas Pras ya. Jadi ini harus dicapai supaya benteng pertahanan tadi bisa terbentuk. Dan ini juga yang menjadikan mengapa kemudian kalau kita ingin bisa menghadapi Omikron, kita harus lakukan percepatan. Jangan ada celah-celah orang yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Karena begitu ada celahnya, Omikron masuk dan dia cepat sekali menular. Nah, itu yang harus kita waspada. Bahkan tadi bahwa orang yang sudah divaksin pun, ya, walaupun memiliki proteksi dengan tidak ada gejala sama sekali, tetapi resiko penularan itu masih terjadi karena proteksi dari vaksinasi itu hanya 33% terhadap varian Omikron. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menutup celah. Dengan satu celah akan kemudian terjadi penyebaran yang sangat cepat. Nah, jadi ini kuncinya. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah mulai
memikirkan, karena tadi kan proteksi vaksin itu menurun dikarenakan ada varian baru, termasuk juga varian Omikron ini. Sehingga skenario khususnya pada orang-orang yang rentan, yaitu kita tahu ada 3 golongan, yaitu tenaga kesehatan, lansia, dan orang di atas usia 18 tahun dengan kelainan imunitas. Ini harus diberikan dosis tambahan untuk vaksinasi COVID-19-nya. Nah, pemerintah menyiapkan skenario ini di Januari, tentunya untuk lansia dan penerima bantuan iuran JKN yang memang selama ini iurannya ditanggung pemerintah, itu akan disediakan melalui program skema vaksinasi tambahan dari pemerintah. Tetapi di luar dari kategori itu, kita akan menyiapkan aturan untuk bisa mendapatkan booster melalui skema mandiri. Saat ini kan sudah ada 11 jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan daruratnya di Indonesia ini. Oke, berarti kalau kita lihat memang booster ini juga akhirnya menjadi salah satu juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk membendung varian-varian baru COVID-19 begitu Bu Nadia. Tapi ini kan baru tahun depan, bagaimana dengan pelaksananya untuk yang dosis kedua begitu? Apakah fokus juga sudah masuk ke semua lini dalam artian dari anak-anak, kemudian remaja yang rentan dan juga lansia? Iya, kita mendorong ya target selain memenuhi target WHO yang 40%, bahkan kita menargetkan di akhir tahun ini 60% dosis kedua itu sudah didapatkan oleh seluruh sasaran, dan 80% itu dosis pertama. Dan ini percepatan ini kita dorong kabupaten kota. Nah, ini mengapa kemudian tadi saya sampaikan ya, jangan sampai ada kabupaten kota yang masih memilih-milih vaksin atau menunggu vaksin Sinovac, dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mau. Jadi kita harus menemukan inovasi dengan segala cara, door to door, untuk mendorong masyarakat mau divaksin, apapun jenis vaksinnya, karena ini adalah untuk keselamatan bersama dan untuk membentuk proteksi bersama. Nah, yang menjadi penting juga yang harus dipahami, kita ingat bahwa kita sudah memulai vaksinasi pada anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun ini tidak punya pilihan lain kecuali vaksin Sinovac ya Mas Pras. Karena sampai saat ini izin penggunaan darurat yang dimiliki oleh vaksinasi untuk anak ini hanya Sinovac. Jadi dengan keterbatasan jumlah vaksin yang ada, baik dari sisi global maupun ketersediaan dalam negeri, maka di luar usia 6 sampai 11 tahun, itu kita prioritaskan vaksin Sinovac ini untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita terlindungi, tapi jangan lupa kita juga terlindungi. Gunakan vaksin yang lain yang Sinovac. Kita punya banyak sekali vaksin Pfizer, Pfizer Moderna, Johnson & Johnson, dan semuanya aman. Kalau kemudian ada efek samping, itu terbukti 1-2 hari demamnya akan hilang sendiri. Baik, Ibu Nadia, terakhir bagaimana Anda menyikapi libur Natal dan Tahun Baru? Karena ini juga menjadi kekhawatiran dari pemerintah kan, dengan adanya persebaran yang lebih luas lagi nantinya. Iya, tentunya untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga ataupun terjadinya peningkatan kasus bagi Omikron, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus didukung oleh masyarakat, harus dipahami oleh masyarakat. Apa yang kemudian menjadi kebijakan saat ini bertujuan untuk menjaga keselamatan kita semua. Sehingga kami tentunya menghimbau warga negara Indonesia, kalau tidak urgent, jangan melakukan perjalanan, baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Kurangi mobilitas. Kita perkirakan akan ada 11 juta orang yang bergerak. Ini perkiraan, jangan sampai terjadi ya. Karena itu kita hadiri. Yang kedua, kita pastikan kalau kita berada pada tempat pariwisata atau berkunjung pada tempat-tempat pusat perbelanjaan, hindari kerumunan. Ya. Jangan ikut-ikutan, malah ikut kerumunan, ikut antri lagi ya, yang tidak ada jaga jarak. Ini artinya demi keselamatan kita. Jadi kita jaga, dan yang terakhir tadi himbauan kami untuk segera divaksin. Jangan tunda-tunda vaksin, apapun jenis vaksinnya, kita sudah lihat bahwa semua vaksin sama baiknya. Tentunya untuk Indonesia yang lebih baik, dan kita akan terus bisa akhirnya memulihkan aktivitas kita, termasuk aktivitas ekonomi kita. Karena saat ini kan kita sudah lihat berbagai aktivitas, sudah ada denyut ya, yang tentunya di dalam masyarakat. Nah, ini jangan sampai harus lagi narik rem darurat, dan tentunya kita akan berhadapan dengan kematian dan tentunya berbagai hal. Ya, semoga saja kita juga bisa hidup berdampingan lah dengan COVID-19, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan tingkat kesadaran dan disiplin yang tinggi juga dari masyarakat kita, begitu ya Bu Nadia. Baik, Ibu Nadia, terima kasih banyak Bu atas waktu yang disempatkan dan insight menarik serta pencerahannya terkait dengan Omikron yang sekarang sudah meluas hingga di 93 negara. Semoga Indonesia juga masih bisa bertahan dengan vaksinasi yang terus dikejar sampai dengan membentuk herd immunity di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Nadia.
Sama-sama Mas Pras, salam sehat.